Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang asal kata wirausahawan dan sebagainya ya, entrepreneur dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke jam pertemuan yang kedua, yaitu melanjutkan dari materi yang pertama kemarin. Anak-anak, kita akan membahas 4 materi ya. Kita lihat PPT berikut. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, akan berbuat sesuatu, sebaiknya kita rencanakan dulu apa yang akan kita perbuat, kemudian produk apa yang akan kita hasilkan, bagaimana memasarkan dan sebagainya. Kalau tidak didasari dengan perencanaan yang baik, kemungkinan maka hasil produk kita atau usaha kita akan menjadi gagal. Yang kedua, bakat yang tidak cocok. Artinya meskipun kita itu mempunyai keinginan yang besar, kalau tidak punya bakat yang baik, yang cocok, maka ini juga akan menjadi salah satu penyebab faktor kegagalan menjadi seorang wirausahawan. Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Ini biasanya dialami oleh para wirausahawan pemula. Artinya dia baru mencoba mengawali untuk menjadi seorang wirausahawan. Kegagalan itu biasa, maka kita harus mencobanya lagi agar menjadi lebih baik lagi sehingga menjadi seorang wirausahawan yang baik dan berhasil. Tidak mempunyai semangat dalam berwirausaha. Tentu saja ini tidak boleh, harus mempunyai semangat yang tinggi untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil dan sukses. Kalau malas-malasan tidak akan berhasil. Lemahnya pemasaran dalam produk. Seorang wirausahawan yang sudah berhasil, yang sudah menciptakan barang-barang atau produk jasanya, maka dia harus bisa memasarkan produk barang tersebut. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan untuk memasarkan barang, maka akan terjadi kebangkrutan karena penumpukan barang-barang yang ada di gudang sehingga modalnya tidak akan berputar. Ini mengakibatkan kegagalan jadi seorang wirausahawan. Tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Tidak boleh bermalas-malasan, maka kita harus semangat dalam bekerja agar menjadi apa yang kita citakan menjadi berhasil, begitu ya. Sekarang sikap wirausahawan. Ada 7. Yang pertama, percaya diri. Kita harus yakin bahwa kita akan berhasil. Kita jangan takut untuk kalah, kita jangan takut untuk bangkrut dan sebagainya. Itu adalah motivasi yang ada dari dalam diri seorang wirausahawan. Itu sangat penting sekali ya. Jangan pesimis, intinya jangan pesimis. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tugas kita. Bagaimanapun dan berapapun hasilnya harus kita terima. Pada awalnya memang hasilnya sedikit, tapi utamakan untuk mempunyai kualitas yang baik. Syukur-syukur kalau misalkan jumlahnya menjadi banyak, itu lebih bagus lagi. Kemudian pengambilan resiko. Seorang wirausahawan harus berani mengambil keputusan. Jangan sampai ragu-ragu, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap risiko yang akan kita ambil. Apakah nanti akan bangkrut ataukah akan berhasil, itu adalah konsekuensi dari keputusan yang sudah kita ambil. Kepemimpinan. Seorang wirausahawan nanti mempunyai bawahan atau karyawan atau pegawai, maka dia harus mempunyai jiwa kepemimpinan, bagaimana dia menjadi seorang manajer di antara bawahannya, bagaimana menerima keluhan dari bawahannya, mengambil keputusan dari keluhan bawahannya dan sebagainya. Keoriginelan, artinya tidak boleh ditutup-tutupi. Apapun yang terjadi harus disampaikan. Kalau memang asli, sampaikan ini asli. Kalau memang KW ya disampaikan KW. Jangan sampai membohongi dari konsumen. Jika ini terjadi, maka konsumen tidak akan percaya lagi terhadap kita, maka akan mengakibatkan konsumen tidak mau bekerja sama lagi dengan kita. Hal inilah yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan dari seorang wirausahawan. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan sekarang. Berorientasi ke masa depan, artinya bahwa kita itu jangan hanya melihat sekarang, tapi kita harus melihat
1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, bahwa produk apa sih yang akan kita ciptakan agar 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang ini barang-barang kita itu menjadi dibutuhkan oleh semua orang. Jangan hanya sekarang saja. Nah, kreativitas artinya kita harus bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru, barang-barang yang baru yang belum pernah ada di sekitar kita atau di luar kota kita. Kalaupun sudah ada, bagaimana menciptakan barang itu menjadi lebih baik lagi dari barang yang sudah ada di sekitar kita. Begitu maksudnya ya. Nah, ini sifat dan karakter kewirausahaan hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, gak usah Ibu sampaikan lagi, intinya sama. Ini ada disiplin, berkomitmen tinggi, artinya harus bisa dipercaya ya orang itu ya. Disiplin itu harus tepat waktu, kemudian tidak boleh membohongi, harus jujur, harus berkomitmen dan sebagainya. Kreatif dan inovatif sudah tadi ya. Kemudian realistis sudah dan sebagainya sudah. Kita lanjutkan pada keterampilan dasar seorang wirausahawan. Anak-anak di sini sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu kasih materi yang banyak. Jadi kalian tinggal membacanya. Ibu hanya membaca tentang inti-intinya saja ya, yaitu ada kemampuan untuk merencanakan sesuatu, kemampuan dalam memasarkan, kemampuan interpersonal, kemampuan dasar manajemen, kemampuan memimpin, kemampuan bertahan seseorang. Ibu sudah jelaskan di sini, jadi nggak usah Ibu jelaskan satu persatu ya. Kalian bisa membacanya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan Ibu jawab dengan jelas. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Kalau menurut Small Business Center, untuk mencapai keberhasilan usaha tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, individual skill dan attitude, artinya keterampilan dan sikap individual. Ya. Kemudian ini bisa berkomunikasinya bagaimana, human relasinya bagaimana dan sebagainya ya. Kemudian knowledge of business, artinya pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan. Dia itu punya pengetahuan enggak sih? Gitu. Jangan hanya melakukan sesuatu tapi tidak mempunyai pengetahuan yang memadahi. Ini bisa menyebabkan terjadinya kegagalan dari seorang wirausahawan. Seterusnya, establishment of goal, artinya kemampuan dalam menentukan tujuan perusahaan. Jadi seseorang kalau mau mendirikan perusahaan tentunya mempunyai tujuan. Apa sih tujuan itu? Nah, itulah sebagai seorang wirausahawan harus bisa mengambil keputusan. Kemudian take advantage of the opportunities, keunggulan dalam mencari peluang. Kita lihat peluang di sekitar kita. Peluang saat ini itu apa yang mendukung kesuksesan perekonomian kita nanti ya. Jangan sampai kita berusaha tetapi barang-barang sudah beredar banyak di masyarakat. Itu tidak akan membuat ketertarikan pada konsumen, gitu maksudnya. Kemudian adapt the change, artinya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Jangan hanya terpancang pada saat sekarang. Kita harus menatap ke masa depan itu kira-kira 1 tahun, 2 tahun yang akan datang itu apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Ya. Artinya harus beradaptasi itu menyesuaikan dengan keadaan, dengan perubahan yang terjadi. Kalau sekarang di masa pandemi seperti ini adalah bagaimana menciptakan face shield yang menarik, kemudian masker-masker dengan berbagai macam gambar-gambar yang menarik sehingga orang itu tidak monoton dan tidak malu untuk memakainya. Nah, seperti itu peluang sekarang ini. Kemudian minimize the threats to business, kemampuan untuk meminimalkan ancaman terhadap perusahaan. Artinya kalau kita itu mempunyai kemampuan, maka ancaman-ancaman yang kecil-kecil itu bisa kita hilangkan. Anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan tentang materi memahami kewirausahaan dan wirausaha. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Silakan untuk diputar-putar kembali video berikut agar lebih jelasnya. Ya, baik, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.